Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dispuspan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan. Bersama saya Puji Nita Herawati. Saat ini kita akan bicara dengan tema yang sangat menarik, yang sangat memberikan kita informasi, edukasi, dan pengetahuan, terutama kita sebagai orang tua dan juga sebagai generasi muda. Tema kita adalah pergaulan bebas di usia dini. Dan saat ini di podcast Dispuspan sudah ada narasumber yang nanti akan memberikan informasi tentang pergaulan bebas di usia dini. Pergaulan bebas di usia dini itu adalah fenomena sosial yang sangat memprihatinkan, di mana anak-anak dan usia pra-remaja terlibat dalam interaksi sosial yang sangat melampaui batas norma agama, hukum, dan budaya, sehingga dia mengakibatkan perilaku yang menyimpang seperti pergaulan bebas, kenakalan remaja, bahkan sampai ke seks bebas. Sahabat Dispuspan, kita akan sapa langsung narasumber kita yang akan memberikan informasi kita. Beliau adalah Mas Hadi, seorang pendamping ODIF dari Puskesmas. Dari yayasan. Baik, kita sapa langsung narasumber kita. Selamat pagi Mas Hadi. Selamat pagi Bunda. Terima kasih nih bisa hadir di podcast Dispuspan. Luar biasa ini. Amin. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Baik nih Mas Hadi. Mungkin sahabat Dispuspan masih belum tahu belum kenal dengan apa lagi namanya tadi Ibu sebut pendamping ODIF. Ya, boleh nih dikenalkan profil dan juga aktivitas Mas Hadi. Silakan. Oke, sahabat Dispuspan. Ya. Selamat pagi. Perkenalkan saya Hadi, saya sebagai pendamping ODIF atau orang dengan HIV/AIDS yang ada di Kota Tarakan. Saya berasal dari kelompok pegagas Mahakampus yang ada di Samarinda, bertempat penempatan di Kota Tarakan yang ada di 12 layanan yang ada di Tarakan, 6 puskesmas dan 6 rumah sakit. Oh, luas banget ya. Luas pun ada jangkauannya. Kami di sini ada 2 orang sebenarnya. Cuman karena maaf saya lebih senior, jadi saya lebih paham. Ada 12 layanan yang kami pegang dan semua ODIF kami yang pegang semua. Ini ODIF ini apa ini ODIF ini ya? Ini orang dengan HIV/AIDS Bu. Orang artinya orang yang sudah positif. Begitu. Kalau yang non ODIF artinya OHIDA, orang yang bukan HIV/AIDS tapi orang yang hidup dengan HIV/AIDS kayak gitu. Misalnya suami atau istri atau anak. Itu kami sebutnya OHIDA. Tapi kalau orangnya kami sebut ODIF. Jadi memang kiprahnya di dunia kesehatan ya kan? Mendampingi. Alhamdulillah saya berkiprah di dunia seperti ini udah cukup lama ya Bun. Ada kurang lebih sekitar secara sukarelawan, kurang lebih sekitar 13-14 tahun. Ini secara sukarelawan. Tapi kalau secara manajemen saya berjalan kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya. Jadi banyak pengalamannya ya Mas ya. Alhamdulillah, apalagi ini menyentuh masyarakat langsung. Banyak ya, terjun langsung ke masyarakat. Iya. Ada juga masyarakat yang masih bisa menerima, ada juga masyarakat yang masih belum bisa menerima. Gitu pun. Tapi alhamdulillah berkat support kami sebagai pendamping, masyarakat itu sekarang sudah stigma diskriminasinya mulai berkurang. Stigmanya sudah berkurang bahkan terbilang nol. Gitu. Baik nih Mas, tadi tema kita itu adalah pergaulan bebas di usia dini. Di usia dini itu kira-kira usia berapa ya? Usia dini nih Bun, sekarang kalau zamannya Gen Z itu umur 12 tahun sudah usia dini. 12 tahun. 12 tahun udah usia dini. Mereka udah mengenal namanya seks begitu. Gitu ya Mas. Iya, benar. Miris sekali ya. Miris sekali. Bahkan cenderung udah masuk ke ranah pendidikan. Ranah pendidikan. Iya. Jadi masuk ke dunia sekolah-sekolah ya. Dunia sekolah-sekolah, benar. Dan ini yang memang harus dijaga. Harus kita jaga, harus kita pantau. Betul. Apa penyebab utama dari pergaulan bebas di usia dini ini Mas? Biasanya ini sih Bun, teman-teman ini satu kurang support dari keluarga pertamanya ya, terus membiarkan anak-anak dari usia dini ini
keluar malam yang tidak ada pentingnya, tidak ada perlunya, tidak ada aktivitas yang bermanfaat, dan itu dibiarkan kepada orang tuanya. Tidak ada komunikasi, kamu harus pulang jam sekian atau dibatasi waktu harus sekian. Dibiarkan, akhirnya anak-anak ini terjerumus dengan teman-teman yang notabene memang punya latar belakang yang nakal. Jadi memang pengawasan orang tua kurang, dan juga yang kedua tadi adalah pengaruh dari teman-teman. Benar. Ini yang paling kuat nih di teman. Paling kuat supportnya, paling kuat dukungan emosionalnya yang mengajari ke arah ke kenakalan remaja, bahkan sampai ke seks di usia dini itu rata-rata teman dan mencoba-coba. Karena di usia 12 tahun tadi itu kan usia di mana anak itu mobilitas dan anak itu mencari jati dirinya. Benar. Ya kan? Benar. Kemana saya ini berteman sama siapa? Benar. Ya kan? Jadi kalau memang orang tua tadi lengah, orang tua tadi tidak memberikan pengawasan atau kontrol yang baik, ya lepas anaknya. Ya, akhirnya terjerumus ya Mas ya. Nah, sekarang coba di titik mana nih sebuah pertemanan yang seru? Ya kan biasanya teman-teman anak-anak itu kan berteman dengan macam-macam ya Mas ya, dengan berbagai usia kayak gitu ya. Kadang anak usia yang 12 tahun tadi yang dibilang tadi usia dini itu usia bahkan dini. Sudah berteman dengan anak yang sudah dewasa. Nah, ini kan faktor yang juga berpengaruh ya. Dan bagaimana ini Mas? Titik mana sebuah pertemanan yang seru berubah menjadi pergaulan bebas yang berisiko? Pertemanan yang seru berubah menjadi pergaulan yang beresiko ya Bu. Biasanya itu teman-teman anak-anak ini ada atau adik-adik saya nyebutnya ya Bu ya. Mereka tuh ngumpul-ngumpul awalnya, tapi udah larut malam belum pulang, akhirnya mereka belajar. Belajar bukan belajar ke hal yang positif, belajar ke hal yang negatif, ke dunia malam, clubbing, menggunakan narkoba, minum-minuman keras, akhirnya terjun ke dunia coba-coba seks bebas tadi itu. Biasanya mereka tuh mencobanya dari sesama teman-temannya dulu Bun, gitu. Jadi memang harus pintar memilih teman ya. Pertama harus pintar memilih teman, yang kedua juga peran keluarga sangat penting. Benar. Karena tanpa peran keluarga juga biasanya tuh anak-anak lost gitu. Aku merasa tidak diperhatiin sama orang tua aku. Aku merasa aku dibebasin. Karena aku beranggapan aku udah dewasa nih, aku udah remaja, orang tua aku tidak peduli, yang penting aku pulang. Kadang-kadang orang tua juga di sini harus berperan. Orang tua kadang dia beranggapan anakku sudah pulang, tapi tidak ditanya dari mana, kenapa, sama siapa, tidak. Jadi peran orang tua sangat penting. Benar ya, parenting namanya. Ya. Bener. Makanya sekarang banyak nih yayasan. Bener, atau mungkin lembaga swadaya masyarakat ya, benar. itu mengadakan seminar parenting, bagaimana menjadi orang tua yang baik untuk anaknya. Ya karena kan tadi pengawasannya lengah, kontrolnya kurang, akhirnya anak memilih teman yang salah. Benar. Akhirnya jadinya seperti itu. Ya kan dipikirnya berteman dengan ini aku lebih nyaman, ada perhatian. Benar. Teman yang menjerumuskan ya Mas ya. Benar. Teman yang rusak ya. Benar. Akhirnya awalnya tuh coba-coba, ayo kamu ikut begini-begini. Yang tadinya sebenarnya anak itu kurang paham dan bahkan tidak tahu. Karena dari dorongan, dukungan teman-teman yang memang notabene sudah rusak, akhirnya dia mencoba. Contoh kecil yaitu rokok ya Bun ya. Biasanya awal-awalnya tuh anak-anak itu terobsesi apa sih rasanya sebuah rokok itu. Ya, benar. Akhirnya mencoba, akhirnya terbiasa dan terus-terusan. Di luar pengetahuan orang tua. Itu di luar dari sepengetahuan orang tua. Tapi sebenarnya peran orang tua kembali lagi sangat penting gitu. Harus melihat nih ciri-ciri anaknya sudah menyimpang. Benar Bun. Oke. Bagaimana nih cara menolak ajakan negatif dari teman? Benar. Teman dekat nih ya, tanpa harus takut dijauhi atau dicap tidak gaul. Ini kan biasanya kan kalau nggak mau diajak nongki atau apa tuh, kamu nggak gaul kayak gitu. Diajak merokok, kamu nggak gaul. Benar Bun. Sebenarnya ini pertanyaannya ini cukup unik ya Bun ya, cukup unik tapi asik. Sebenarnya jawabannya simpel Bun. Jawabannya itu kita nggak perlu neko-neko, khusus untuk teman-teman atau adik-adik yang masih usia dini ya, masih remaja bahkan pra-remaja. Cukup jawabnya simpel. Terima kasih banyak. Aku pengen belajar. Udah, terima kasih. Jawaban terima kasih itu lebih simpel daripada kita basa-basi yang terlalu berlebihan. Tapi resikonya dijauhi teman loh. Resikonya dijauhi teman, tapi kita harus peduli juga dengan diri kita. Dan dicap stigmanya tidak gaul. Tidak gaul.
nggak apa-apa Bun, yang penting kita tidak memaksa kan. Iya. Artinya kembali ke diri kita juga. Benar. Nah itu tadi kembali ke peran orang tua juga. Peran orang tua dan juga agama. Benar, Nah, agama, moral itu harus iya. dijunjung tinggi. Jadi anak-anak itu dibekali dengan Bener Bun. agama. Kalau agamanya kuat kan mereka bisa menolak ya, walaupun dengan resikonya dijauhi oleh teman. Ya kan ya? Palingan jawaban yang simpel tadi juga setelah jawab terima kasih ya. Terima kasih bisa juga dijawab ditambah dengan teman-teman. Saya pengen jadi orang sukses. Oke. Jawaban yang simpel seperti itu. Kalaupun saya mau ikut jalan atau ikut nongki atau ikut ngumpul-ngumpul, saya pulang jam 9 malam atau maksimal jam 10 malam. Lagi-lagi peran orang tua harus konsisten. Iya. Jam segitu harus Apalagi calling. di Tarakan ini kan godanya besar ya. Bener Bun. Hiburan banyak. Tempat hiburan banyak. Kafe-kafe. Nah, itu yang pengaruhnya. Apalagi kafe itu bebas dengan WiFi. Nah, anak-anak takutnya bisa mengakses hal-hal yang di luar iya. jangkauannya, apalagi umurnya masih dini. Bener. Nah, bagaimana Nis? Apa penyesalan terbesar yang sering dialami anak muda setelah terjerumus dalam pergaulan yang salah? Penyesalan terbesar itu kesempatan berkarirnya hilang Bu. Pendidikannya putus, masa depannya tidak bening lah istilah kasarnya. Kesempatan bekerja di suatu tempat yang dia inginkan mungkin sirna, cita-cita yang akan dia kejar dia putus. Misalnya si A ini, si A dan si B, kesempatan dia pengen menjadi seorang TNI atau Polri. Sekarang kan putus Bun, minimal adik-adik ini kalau ingin melanjutkan pekerjaan atau TNI atau Polri, minimal standarnya kan sekolah pendidikannya minimal SMA. Sekarang anak-anak banyak yang pergaulan bebas tuh sampai putus sekolah Bu. Nah itu ya yang sangat kami sesali juga. Padahal biasanya anak yang kayak gitu tuh anak yang tidak mampu loh Mas, ya kan ya? Tapi sekarang kebalikannya Bun. Kebalikan? Sekarang kebalikannya. Itu real time-nya kami sekarang setelah kami survei dan itu real justru kebanyakan semuanya ada. Keluarga mampu juga ada, keluarga tidak mampu ada. Karena faktornya kesibukan orang tua. Benar. Pertama kalau orang mampu itu biasanya kesibukan orang tua. Kalau yang faktor tidak mampu ya itu karena faktor ekonomi Faktor keluarga. ekonomi. Jadi misalnya memberontak. Bener, anak mampu, orang tua tidak mampu. Kebalikannya, orang tua mampu, anak tidak mampu. Nah itu realnya sekarang yang terjadi. Nah selama ini jadi pendamping ODIP ya, ada hal-hal yang menarik ya di lapangan atau hal-hal yang memprihatinkan lah yang selama ini dialami selama terjun sebagai pendamping ODIP ini Mas? Alhamdulillah awal-awal tahun ada Bun. Kami diusir, kami tidak diterima sama keluarga. Tapi itu bukan suatu hambatan buat kami, itu justru tantangan buat kami. Bagaimana sih kami bisa mendampingi, bagaimana sih kami harus mensupport sistem dampingan kami ini supaya bisa tetap pengobatan. Gitu. Bahkan di tahun 2024 kemarin kami ada salah satu dampingan kami yang notabene masih anak didik di salah satu sekolah di Tarakan, itu orang tuanya tidak terima. Gitu. Akhirnya kami dengan para tim medis, dokter dan perawat coba bicara secara dari hati ke hati ke orang tuanya bahwa dengan status positif HIV bukan akhir dari segalanya. Dengan status positif HIV bukan berhenti sampai di sini Pak Bu. Jadi nggak boleh stigma ya? Nggak boleh stigma. Akhirnya kami jelasin dari hati ke hati. Kebetulan saya dengan dokter dan perawat. Akhirnya alhamdulillah orang tua tersebut bisa menerima dan alhamdulillahnya sampai detik ini saya jadi dikatakan kakaknya Bun. Karena pendekatan emosional tadi ya. Pendekatan emosional dengan kakaknya. Kebetulan adik kami sebutnya adik kami ya Bun ya, karena dia juga masih anak didik. Memang harus dirangkul ya. Benar, karena statusnya masih pelajar. Akhirnya saya dijadikan mentor sebagai kakaknya. Alhamdulillah. Jadi mentor juga harus. Alhamdulillah. Jangan sampai Mas Adi selaku mentor. Nah, rusak jangan Bun. Jadi harus benar-benar menjadi apa ya, mentor yang baik. Benar. Jadi apa ya, contoh gitu lah, contoh bagi mereka-mereka yang mungkin mohon maaf nih terkena benar, atau dicap stigma, oh ini sudah terinfeksi atau apa gitu, yang harus dijaga ya Mas ya, karena apa, generasi muda atau anak-anak zaman sekarang itu kurangnya komunikasi. Benar Bang. Kadang dia punya masalah dendam sendiri. Lebih percaya sama temannya. Nah benar. Tapi kalau sekarang Bun alhamdulillah khusus adik-adik yang dampingan saya
Dia sekarang itu seperti Bunda tadi bilang, saya menjadi mentor yang baik dan itu wajib hukumnya Bun. Saya harus membuktikan kepada adik-adik bahwa kamu nggak sendiri, kamu bisa. Di situ saya mengajari teman-teman, kalau adik-adik kalau kamu ada masalah, jangan sharing ke teman yang seusia kamu. Betul. Sharingnya dengan kakakmu, sharingnya dengan abangmu, sharingnya dengan orang tuamu. Kalau kamu malu dengan orang tuamu, sharingnya dengan Jadi dia punya tempat curhat. Benar, punya tempat mengadu. Pas, takutnya bercurhat, justru tambah menjatuhkan dan dia tambah depresi. Alhamdulillah sih enggak Bun. Selama ini. Alhamdulillah sih sama ini karena begitu adik-adik atau teman-teman yang status baru, kita biasanya pendekatannya itu dari hati ke hati juga Bun. Kita supportnya dari hati juga. Kita bicarakan bahwa kamu tidak sendiri. Kamu di dunia ini masih banyak sahabat-sahabat kamu yang sama, bahkan kamu berhak hidup sehat. Nah, selama pendampingan nih Mas, itu kan pergaulan bebas. Benar. Pergaulan bebas itu kan di dalamnya itu ada kenakalan remaja, ada narkoba, Benar. ada pergaulan seks bebas, kemudian ada miras minuman, Iya. bahkan judi itu termasuk juga Pak? Judi masuk sih Bun, masuk aja Ya. Masuk aja Tapi karena kan yang lebih banyak itu yang di pergaulan bebas tadi. pergaulan bebas tadi itu, ya benar. Nah, dari sekian tadi kenakalan remaja itu, ya kan, itu yang paling banyak kasusnya yang selama ini didampingin ya Bun ya. Didampingin lah. Ya. Oke. Pertanyaan yang bagus dan cukup menggelitik buat saya. Kenakalan remaja saat ini miris sebenarnya Bun. Yang terjadi di Tarakan, bahkan di dampingan saya, yaitu pergaulan seks bebas. Yaitu tadi awalnya mereka coba-coba dan urutan keduanya yaitu miras Bun. Miras ya. Miras gitu. Malam Mas, ada nggak? Ada, tapi kalau di dampingan saya itu masih sangat minim. Ada tapi minim Bun. Maksudnya bukan berarti tidak ada, karena anak-anak muda ini Bun, anak didik ini mereka cenderung sedikit kenakalan remajanya sedikit agak up. Dalam artian mereka tidak bermainnya seperti itu. Mereka lebih mainnya lebih ke tempat-tempat yang hiburan malam, kayak clubbing, kayak miras itu tadi, dan maaf ke penginapan. Oke. Jadi itu yang namanya kebanyakan di situ. Ya, kebanyakan dari di kenakalan remaja, di miras tadi ya. Karena Ya, di Tarakan itu kan banyak tempat hiburan. Itu banyak yang harus sekali, diantisipasi ya. Jadi apa nih Mas yang bisa disampaikan ke sahabat Dispuspan tentang pesan untuk menghindari pergaulan bebas apalagi di usia dini? Oke, buat adik-adik sahabat Dispuspan, cara aman untuk menghindari hal-hal dari kenakalan remaja dari usia dini yaitu dekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, belajar ke hal-hal yang positif, hindari hal-hal yang negatif, jauhin teman yang tidak bermanfaat, keluar kalau ada perlunya saja. Terima kasih. Ya, luar biasa ini ya kan. Baik nih sahabat Dispuspan, informasi dan edukasi yang sangat memberikan kita wawasan dan pengetahuan, terutama nih kita sebagai orang tua, sebagai generasi muda. Ayolah kita sama-sama menjaga anak-anak kita nih. Selaku anak-anak kita masih bisa dijaga, masih bisa kita bina, ayolah kita bina, jadikanlah anak-anak kita anak-anak yang hebat, anak-anak yang sehat, berkreatif benar, arahkan ke hal-hal yang positif, sehingga anak itu benar-benar berkreasi. Nah, benar. Ya kan? Manfaatkan waktu yang ada Bun. Nah, ya kan? Tapi ke hal yang positif ya. Peran orang tua sangat penting. Benar. Ya? Jadi kita sebagai orang tua jangan lengah, walaupun kita sesibuk apapun tetap harus. Orang tua perannya sangat. Peran orang tua dan anak yang harus kita jaga. Terima kasih Mas. Sama-sama Bunda, terima kasih juga. Ya kan? Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Amin, ditunggu undangannya saya. Dengan tema-tema yang lebih menarik. Tema-tema yang menarik. Hal-hal yang seperti ini kan dianggap tabu, tapi itu sebenarnya perlu kita sekali, benar. Sosialisasi. Boleh. Terima kasih atas Sama-sama kehadirannya. Bu, terima kasih juga. Baik sahabat Dispuspan, demikian bincang-bincang kita dengan Mas Hadi selaku pendamping ODIF. Semoga yang apa yang disampaikan memberikan kita wawasan dan memberikan kita pengetahuan agar kita menjaga anak-anak kita lebih baik, dan ayo kita selamatkan generasi muda dari pergaulan bebas. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Main hati.
manajemen Intimo Sahabat Literasi, dan gosip, ngobrol seputar arsip.